Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Media sosial sedang dipenuhi oleh permasalahan wush, yang mana memang ini harus diusut, harus dibukakan pintu bagaimana ini bisa terjadi karena permasalahannya banyak. Nah, salah satu orang yang paling vokal di dalam membicarakan hal ini diantaranya adalah Pak Mahfud MD. Meskipun beliau itu seperti apa ya, kalau kita katakan di sini bukan memancing di air keruh ya, karena Pak Mahfud ini hanya menukil-nukilkan perkataan-perkataan Pak Antoni, perkataan-perkataan Pak Agus begitu. Dalam kasus ini sendiri Pak Mahfud MD tidak mengeluarkan pendapat pribadi sebetulnya. Dia hanya mengambil perkataan-perkataan kemudian ditambahi bumbu. Ini lucu ya, karena kita tahu lah Pak Mahfud MD itu di dalam berpolitik bagaimana agak licin yang bersangkutan ini beliau ini. Cuman ala kulli hal ya, respon KPK yang sekarang kita lihat lucu. Karena katanya Pak KPK ini, bukan Pak KPK ya, pihak KPK ini katanya sudah mengusut permasalahan WUS ini dari awal tahun 2025. Tapi sampai sekarang belum kelihatan batang hidungnya tuh. Dan memang sudah menjadi kebiasaan KPK ini sekarang mengemplang kasus ya. Korupsi haji belum sampai saat ini belum ada titik terangnya. Kemudian juga permasalahan kemarin tuh Chromebook itu malah diselesaikan oleh kejaksaan. Dan beberapa permasalahan lain nggak ada nyalinya, nggak ada taringnya, malah mengatakan KPK ini kalau misalkan memang apa yang dikatakan Pak Mahfud MD ya silahkan untuk melaporkannya ke KPK. Padahal ini adalah yurisdiksinya KPK untuk menyelidiki tanpa adanya laporan begitu. Ya pada akhirnya apa yang kita saksikan sekarang adalah kemandulan instansi penegak hukum, itu yang kita lihat sekarang ya. Entah dari mana ini nanti akan mulai meledaknya, saya tidak terlalu paham ya bagaimana perputaran politiknya ini. Cuman yang jelas kalau permasalahan politik ya kekuatan-kekuatan politik itu ada. Nah sekarang kita akan menyaksikan ya, kalau bagi saya ini adalah sebuah pengkhianatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi itu. Yang mana semakin sini kita menjadi semakin melihat tidak ada komitmen penegakan hukum dari KPK. Terutama salah satunya akan kita bahas sekarang, yaitu katanya KPK siap mau memanggil Pak Mahfud MD. Kok kenapa Pak Mahfud yang dipanggil begitu ya? Ini lucu lah, itu yang akan kita bahas saat ini. Kita langsung saja saksikan videonya. Ini adalah diskusi dengan mantan penyidik KPK. Sore, Mas Yudi. Selamat sore Mbak Eva. Baik, Mas Yudi, sebelum kita memulai diskusi, kita akan simak dulu pernyataan terbaru dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Berikut ini. Kalau dipanggil saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor ngapain? Yang saya laporkan tuh KPK udah tahu. Kenapa? Karena sebelum saya ngomong sudah ramai duluan kan. Saya ngomong karena udah ramai aja. Artinya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya itu kan banyak banget, yang punya data dan pelaku. Kalau saya itu kan pencatat aja. Tapi kalau Pak Mahfud, jadi dalam hal ini Pak Mahfud MD persis aja seperti YouTuber gitu. Tapi kok kenapa jadi Pak Mahfud yang ramai, saya juga nggak tahu. Ini ada masalah politik di belakangnya, saya tidak terlalu paham itu. Sendiri lihat sengkarut WUS ini seperti apa, Pak? Apa? Sengkarut WUS ini seperti apa, Pak? Kalau Pak Mahfud, pandangan Pak Mahfud? Ya was-was. Iya, kita sudah simak Mas Yudi. Mahfud Sebentar, MD mengaku siap dipanggil atau diperiksa KPK, tapi menolak untuk membuat laporan terkait dengan pengusutan dugaan markup WUS. Kalau Mahfud MD sudah siap, kenapa KPK belum siap, Mas Yudi? Sebentar, nah ini ada permasalahan lagi yang baru pop up di kepala saya. Jadi harus kita ingat juga bahwa para pemimpin media di Indonesia, mereka juga orang-orang yang berpolitik begitu. Jadi kalau misalkan mengatakan Pak Agus, Pak Antoni dan lain sebagainya yang dinukil oleh Pak Mahfud MD, tetapi tidak sekuat Pak Mahfud MD di dalam berkata, mungkin saya tidak menuduh ini ada campur tangan di dalam pers ya, tapi memang itu yang nampak begitu. Mungkin yang dijadikan aktor utama dalam hal WUS ini sepertinya yang mau dijadikan aktor Pak Mahfud MD begitu sepertinya. Ya terlepas dari itu bagaimana, karena kalau kita melihat dari sisi yang katakanlah ya ingin mendapatkan pendidikan atau ingin mendapatkan pelajaran dari permasalahan ini, kita mah melihatnya netral saja, tidak dalam
posisi menguntungkan siapapun secara politis, kita melihat data saja yang keluar. Makanya kalau kita itu sebagusnya mendengarkan dari semua pihak begitu, tanpa ada prejudis terlebih dahulu. Nah, kita akan saksikan nih ya bagaimana katanya Pak Mahfud MD sudah siap, cuman KPK-nya nih bagaimana, udah siap atau belum begitu untuk mengurus permasalahan ini. Ya, saya pikir kalau saya masih di KPK, untuk apa kita memanggil Prof Mahfud ya? Betul. Karena Prof Mahfud itu kan bukan orang yang kategorinya sebagai saksi ya, melihat, mendengar, mengalami terkait dengan proyek US itu ya dari awal perencanaan, pekerjaan hingga saat ini. Jadi bagi saya tidak tepat ketika Prof Mahfud dijadikan saksi oleh KPK, dan Prof Mahfud tadi juga pinter sekali ya mengatakan kalau datang ya dipanggil. Nah, ngapain kemudian KPK manggil Prof Mahfud? Justru seharusnya KPK fokus ya terhadap bagaimana upaya untuk membongkar dugaan terjadinya korupsi di dalam proyek FUS. Sebentar, nah ini juga yang harus kita perhatikan kalau kita mau membacanya secara politik begitu ya. Susah memang, kita mau membacanya dari segi hukum sendiri, dari politik sendiri begitu ya, dicampur adukan begitu susah. Kalau kita melihat satu-satu ya agak lebih mudah. Jadi kalau misalkan secara politik kita pun tahu bahwa Pak Mahfud MD ini setidaknya begitu ya, melihat dari kejadian ke belakang itu adalah lawan politiknya Pak Jokowi. Itu yang harus kita lihat juga. Karena kan kemarin diambilnya sama PDIP tuh. Entah bagaimana kedekatan politiknya sekarang, apakah Pak Mahfud MD ini masih erat dengan PDIP atau tidak, saya tidak tahu. Cuman beginilah tatkala perkara itu dicampur antara penegakan hukum dan politik, inilah apa yang terjadi. Jadi KPK itu pada akhirnya kita menjadi ada dugaan KPK ini menjadi alat politiknya orang Jokowi begitu. Kenapa demikian? Karena ngapain yang dipanggil itu Mahfud MD? Ini kalau tidak memberikan tekanan psikis ya, tekanan psikis kepada lawan politik, apa yang mau diambil dari sini begitu? Karena memang tidak ada relevansinya. Ngapain Pak Mahfud MD dipanggil sama KPK? Dan permasalahannya juga kenapa KPK melontarkan pernyataan yang konyol seperti itu? Ya, artinya KPK bukan hanya menunggu bola, tapi juga menjemput bola ya, seharusnya. Untuk kemudian melakukan apa yang dinamakan dengan proactive investigation. Karena kasus terkait dengan kereta api ini kan sudah viral ya, dan kemudian menarik perhatian masyarakat. Ya. Jadi bagi saya Mbak Eva, ya Prof Mahfud kan kategorinya bukan saksi. Jadi KPK ya tidak perlu memanggil Prof Mahfud gitu kan. Ya, seperti itu. Oke. Coba ngapain ya? Ini pertanyaan besar. Kalau kita melihat di belakangnya, kenapa KPK itu melontarkan pernyataan sekonyol ini? Ini ditertawakan pasti oleh semua pihak yang paham hukum, dan KPK ini seharusnya di sini tidak bermain politik, bermainnya di hukum saja sudah begitu. Ya, apa urgensinya memanggil Prof Mahfud MD, dan apa urgensinya pula melontarkan hal tersebut ke hadapan publik? Kalau menurut Mas Yudi tidak tepat memanggil Prof Mahfud, lalu yang tepat dipanggil siapa? Ya tentu adalah orang-orang Mbak yang ada di perencanaan awal. Kalau kita bicara mengenai kasus ini, pertama memang kasus ini kan nggak fiktif ya, ada kereta api cepat Jakarta Bandung. Kemudian yang kedua tidak mangkrak, buktinya kan sampai hari ini itu bisa beroperasional gitu ya. Tapi kita kan melihat, mengapa ternyata saat ini masih rugi? Kenapa terjadi polemik hutang termasuk bunganya? Maka yang harus dicari adalah bagaimana perencanaannya. Maka kemudian di sana ada pemufakatan jahat. Nah, itu yang tidak dibahas oleh pernyataan Jokowi kemarin. Jokowi kan ngomong permasalahan WUS nih, malah membicarakan kemacetan Jakarta, kemacetan Jabodetabek, emisi gas. Nggak nyambung dengan substansi masalah. Ini permasalahannya bagaimana bisa ada sampai seperti ini di dalam perencanaannya. Itu yang mana dan dalam perencanaannya itu ada kemungkinan pemufakatan jahat. Ya, terkait dengan adanya niat jahat ya, mens rea, untuk kemudian adanya korupsi di dalam proyek kereta api cepat ini, Mbak. Seperti itu. Jadi yang diperiksa adalah orang-orang yang pertama BUMN yang terlibat saat itu ya, baik direksi maupun orang operasionalnya. Kita tahu ada Wika, Jasa Marga, KAI, termasuk PT Perkebunan. Nah, kemudian juga orang-orang yang membuat kebijakan, termasuk kan ada skema termasuk kementerian-kementerian lain ya, bisa jadi ada BKPN, Kementerian BUMN.
dan lain sebagainya. Termasuk juga Mbak. Nah, itu yang dia maksud dari bawah. Kalau sebetulnya tidak perlu takut juga Pak Jokowi, karena sampai ke Pak Jokowinya itu terlalu lama begitu. Kalau kita membahas dari bawah dulu ya, entah bagaimana kalau misalkan meneliti atau keberpihakan keterlibatan Pak Jokowi di dalam permasalahan ini. Dan Pak Jokowi tatkala membicarakan tentang WUS kemarin itu malah seolah-olah menepis begitu ya, menepis dalam pengertian bahwa ini tidak ada korupsinya sama sekali, karena kerugian itu wajar di dalam proyek transportasi massal seperti ini. Nah, itu yang dikatakan sama Pak Jokowi. Jadi dalam pengertian kalau ada kerugiannya jangan dipermasalahkan. Padahal sekali lagi substansi masalahnya tidak di situ. Ini kerugian yang tidak wajar, yang mana di belakangnya ada kemungkinan pemufakatan jahat. Ini nanti kalau misalkan dikumpulkan semua begitu ya, kasus-kasus kalau memang misalkan sampai terjadi, terbukti di persidangan ini adalah korupsi, baru Pak Jokowinya bisa terseret. Ya, cuman berapa lama begitu? Kasus saja gak selesai. Apalagi permasalahan besar seperti ini yang agak susah melacaknya itu karena berkaitan dengan tanah dan sebagainya. Dalam proses perencanaan kan yang menarik adalah adanya perubahan skema pembiayaan dan pekerjaan yang sebelumnya dari Jepang ya, kemudian Cina. Ini kan sungguh hal yang sangat menarik yang perlu diperdalam. Kemudian yang kedua terkait dengan pekerjaannya ya Mbak, tentu kita harus mencari nih apakah ada kerugian keuangan negara di situ, apakah ada suap, apakah ada markup ya, terkait dengan rel kereta, terkait dengan keretanya, terkait dengan pengadaan lahan, termasuk yang terakhir mengapa bisa rugi ya operasionalnya. Jadi jangankan untuk membayar bunga dan utang pokoknya, untuk menutupi saja harus nombok ya operasionalnya. Dan ini udah hampir 1,5 tahun ya. Gimana ke depannya? Seperti itu Mbak. Nah, oke, betul. Jadi permasalahan bahwa ini harus ada yang namanya itu asas praduga tak bersalah. Ya iya, tapi asas praduga tak bersalah itu tidak menjadikan pintu-pintu yang terbuka lebar untuk menyelidiki ada kejahatan di situ jadi tertutup. Tidak. Ini pihak-pihaknya kita netral dulu kalau sebagai penyidik begitu ya. Pihak-pihaknya netral dulu siapa-siapanya. Tetapi kan permasalahannya ada. Nah, dimulai itu dari permasalahan itu. Bisa kok kita Indonesia ini kembali menegakkan penegakan hukum yang bagus. Oke, tapi kalau Prof Mahfud siap dipanggil artinya kan punya informasi, punya data. Kenapa siap dipanggil kalau tidak punya data? Artinya apakah akan signifikan keterangan Mahfud meskipun tadi Anda sampaikan tidak perlu karena tidak tepat memanggil Prof Mahfud? Ini pertanyaan bagus. Kalau sebagai saksi ya mungkin tidak perlu ya Mbak, karena bukan saksi kategorinya. Jadi bukan alat bukti yang nanti kan kalau saksi itu kan nanti akan memperkuat analisis yuridis ya dari penyidik. Nah, tapi kalau bagi saya kalau KPK memang ingin mendapatkan informasi yang lebih kan bisa mendatangi Prof Mahfud ya, dan tidak harus Prof Mahfud dijadikan saksi ya, tetapi saya yakin bahwa Prof Mahfud itu mempunyai banyak informasi-informasi yang bisa memberikan petunjuk ya kepada KPK. Jadi menelusurinya bukan Prof Mahfud sebagai saksi, tapi Prof Mahfud sebagai informan. Ya, karena kan dulu Prof Mahfud kita tahu merupakan bagian dari pemerintahan, apalagi Menko Polhukam, tentu kan punya banyak data-data yang saya pikir bisa jadi A1 ya. Karena kan gini Mbak, kalau penyidik ataupun penyelidik kemudian menelusuri suatu kasus itu kan kita seperti babat alas gitu ya, ini hutan rimba ya, kita mulainya dari mana. Nah, orang-orang yang bisa memberikan informasi terkait dengan bagaimana memulainya, siapa orang yang harus diperiksa awal, di mana bisa ditemukan barang bukti dan sebagainya, nah itu sangat penting. Kalau memang Mahfud mempunyai data yang sangat penting, saya pikir tim KPK ya itu datangi aja gitu kan, nggak perlu Prof Mahfud yang ke KPK. Toh istilahnya yang penting adalah bagi saya adalah penunjuk jalan. Misalnya kalau Prof Mahfud mengetahui bahwa periksalah orang ini, dia tahu semua data di perencanaan, itu kan sebuah hal yang bagi saya sangat bagus dan positif. Karena gini Mbak, ini kan sebentar. Nah, itulah yang dimaksud dia. Kenapa harus melontarkan narasi ke publik bahwa Pak Mahfud ini akan dipanggil KPK? Nah, ini seperti cywar akhirnya ya, seperti perang psikologi di dunia politik begitu. Karena memang kalau mau dijadikan informan, saya baru tahu ya dalam pengertian seseorang itu bisa dijadikan informan bukan saksi, itu saya baru tahu nih.
Bagus ini informasi buat kita. Kalau dijadikan buat informan sebagai orang awal yang menunjukkan begitu ya, lead kemana-kemana harus melakukan penyidikan, bagus, itu bisa ya didatangi Prof Mahfudnya, bukan dipanggil gitu, karena bukan keadaan yang bersangkutan ini sebagai saksi. Jadi karena Prof Mahfud ini ya dijadikan saksi di dalam bus yang nggak bisa karena memang tidak terlibat secara langsung, kemudian dijadikan saksi ahli juga, beliau bukan ahlinya di dalam hal ini, entah masuknya di mana begitu ya. Kalau Pak Prof Mahfud MD ini masuknya di dalam permasalahan WUS ini, mungkin ada sebagai ahli saksi, cuman ahli saksi yang mana saya tidak tahu. Tapi yang jelas susah mencarinya. Jadi tatkala dua perkara ini tidak ada, dipanggil akhirnya tidak relevan begitu. Dan tatkala ini dikeluarkan permasalahan oleh KPK, seperti ada saywar antara kubu politik praktis. Ini kan dimulai udah agak lama ya. Bisa kemudian ada pergantian. Dulu sebelumnya yang BUMN yang kemudian sekarang kan berubah menjadi KAI ya. Yang kemudian dulu kalau nggak salah yang itu Jasa Marga sebelumnya yang utama ya. Artinya sekarang berubah. Kemudian kan bisa jadi kantor-kantornya juga udah pindah, dan sekarang dokumennya pun entah di mana. Saya takutnya banyak dokumen-dokumen ya kan yang hilang entah kemana ya karena kasus ini sudah sangat lama dan kemudian banyak tangan. Apakah ini adalah bagian dari perencanaan jahat tersebut ya, sehingga kemudian mengaburkan supaya kalau misalnya penyelidik penegak hukum menangani kasus ini ya, itu susah sekali menemukan data-datanya. Seperti itu, Mbak. Oke, udah panggil lagi Pak Yudi ini ya sebagai penyidik KPK tuh, akan sangat bagus kalau memang beliau berani. Karena berbicara di luar itu lebih mudah ya daripada menjadi praktisi. Kalau di dalamnya mungkin ada tekanan sana sini. Saya juga tidak tahu. Cuman dalam pengertian sampai saat ini kita bisa melihat KPK ini tidak ada taringnya. KPK, kepolisian, kejaksaan sama saja ya saat ini tuh. Mungkin kejaksaan yang masih ada sedikit menggigit itu. Kalau statusnya itu bukan saksi tetapi informan, apakah bisa dijadikan alat bukti? Enggak, Mbak. Enggak bisa, Mbak Eva. Tapi bukti petunjuk-petunjuk itulah yang kemudian dikejar ya, oleh penegak hukum dalam hal ini KPK. Seperti tadi, ternyata ada informasi bahwa sebenarnya ada tempat yang dulu waktu saya menangani IKTP ada Ruko Fatmawati yang diduga sebagai tempat merencanakan terkait dengan korupsinya IKTP, padahal pengadaannya belum ada, bahkan pembiayaannya dulu APBN atau kemudian dari hibah atau donor aja belum ada gitu ya. Itu sudah ada proyek untuk udah ada pertemuan untuk kemudian siapa yang akan menang, siapa yang akan menangani proyek ini dan sebagainya. Jadi bagi saya info sekecil apapun di saat ini, saat KPK sudah baru mau masuk dalam namanya pool bucket, Mbak ya, pengumpulan bahan keterangan, mencari informasi, dokumen dan datanya, sekecil apapun keterangan itu sangat penting. Apalagi kita tahu ya kasus ini korupsi ini proyek ini itu kan melibatkan dua negara, Mbak. Saya punya pengalaman bagaimana sangat sulit sekali. Apalagi tadi kan pemerintah Cina melalui Menteri Luar Negeri kan seperti pasang badan ya, menganggap bahwa sebenarnya kasus ini tidak ada apa-apanya. Ya, itu jangankan orang-orang di bawahnya, Pak Jokowinya juga sudah pasang badan kok begitu. Ini nggak ada apa-apanya. Memang proyek transportasi publik itu dia wajar untuk merugi dan tidak ada kepentingan untuk jadi untung dan lain sebagainya. Ada upaya untuk mengaburkan permasalahan ini. Padahal leadnya ya itu sudah terjadi, sudah ada. Patut untuk diselidiki ini. Dan KPK patut untuk segera menyelidiki ini. Kalau memang KPK masih KPK. Itu ya, ini bermanfaat ya, kemudian dinikmati, jangan hanya dilihat dari profitnya. Nah, itu akan sangat susah sekali, Mbak, untuk kemudian memeriksa ya warga negara Cina yang terlibat dalam proyek ini untuk dimintai keterangan tuh pasti sangat susah, Mbak. Dan saya punya pengalaman dulu seperti itu. Jadi bagi saya kasus ini memang mengurainya agak berat gitu ya. Makanya saya mengusulkan supaya KPK itu tekniknya itu makan bubur ya, Mbak ya, dari pinggir dulu. Bagi saya kasus yang mudah ditangani adalah kasus misalnya pengadaan lahan ya. Pengadaan lahan itu sangat mudah ditangani. Apakah benar ya ganti rugi itu sesuai dengan fakta? Misalnya sawah kan ada, biasanya tuh ada, Mbak, sawah berapa, pabrik berapa, rumah berapa. Apakah benar ya kan sawah benar diganti dengan sawah? Jangan tanah kosong bilangnya pabrik atau rumah ya, atau kemudian hal yang lain, Mbak, misalnya pembangunan stasiun, siapa tahu di situ ada markup dan lain sebagainya. Jadi memang ini masih namanya babat alas, Mbak, masih meraba-raba siapa yang akan menjadi tersangka
Nah, apakah intelektual leadernya, apakah kemudian eksekutornya, ataukah koordinator dalam kasus korupsi ini? Oke, Baik. Nah, itu yang saya maksud dia. Ini permasalahannya akan menjadi sangat panjang, dan kalau bukan mentarget lah ya. Jadi begini, kenapa Pak Jokowi ini yang dibicarakan? Permasalahan Jokowi itu banyak ya, tapi sampai saat ini sampai saat ini memang Jokowi itu kebal hukum. Yang mana seharusnya sudah dipanggil oleh persidangan beberapa kali di dalam beberapa kasus yang ada. Jokowi nggak pernah hadir begitu. Sekalinya hadir itu apa? Waktu bukan ke persidangan itu juga ya. Waktu bawa ijazah tuh sekalinya hadir ke kepolisian itu masalah pribadinya tuh, pencemaran nama baik Roy Suryo dan kawan-kawan kalau tidak salah itu datang. Tapi dipanggil dalam persidangan yang lain nggak datang Jokowi itu, malah datang ke pernikahan ya, kemudian bertemu sama fans nggak tahu fans kayak apa itu. Ya, sedih. masih banyak yang harus difokuskan ya. Saat ini KPK harus fokus untuk mengungkap, harus jemput bola dengan tadi tekniknya makan bubur dari pinggir dulu menurut Mas Yudi. Baik, di tengah persoalan hutang bus yang belum selesai, kemudian juga pengusutan kasus yang belum juga dimulai sampai saat ini, Mas Yudi ada rencana melanjutkan proyek kereta cepat sampai Surabaya. Waduh. Bagaimana Anda melihat rencana ini? Sebentar ya, ini saya dulu ya. Sebelum ke Pak Yudi ini. Ini adalah proyek yang sudah tidak sehat sedari awal, yang mana mau dipanjangkan begitu. Kemarin kita kan sudah melihat ya bahwa biaya kereta cepat ini itu 10 kali lipat dari biaya yang ada di Arab Saudi ya. 10 kali lipat tuh, hitung-hitungan kasarnya. Yang mana 10 kali lipat ini tidak diikuti oleh pendapatan orang Indonesia, yang mana tidak 10 kali lipat pendapatannya Arab Saudi. Malah jauh di bawah itu. Bisa 10 kali lipat lebih rendah kita itu malah. Nah jadi ya dengan keadaan seperti ini, biaya yang dibutuhkan untuk membangun WUS dari Jakarta ke Surabaya itu akan 5-6 kali lipat yang dibutuhkan dari Bandung ke Jakarta. Oleh karena itu maka biayanya akan lebih besar lagi. Oleh karena itu tiketnya akan lebih mahal lagi. Kalau tiketnya ini mahal sekali, maka tidak ada kemampuan masyarakat untuk membeli. Apabila tidak ada kemampuan masyarakat untuk membeli, maka ya harus ada subsidi nih. Subsidinya itu dari mana? Kalau ini B2B terus kemarin bisnis to bisnis, akhirnya kan dari BUMN. BUMN nggak bisa, dari Danantara nggak bisa, BUMN masuk. Kan tetap ke situ lagi. Itu pun kalau di belakangnya tidak ada pembicaraan kontrak, malprestasi atau wan prestasi ya dan sebagainya. Ini kalau di belakangnya ada malah bisa menghantarkan kepada pengancaman terhadap kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi yang kecil saja ini permasalahannya mau diperbesar lagi. Ya, saya pikir dengan segala hormat kepada pemerintahan yang ada begitu ya. Ini bukan kelas kita punya kereta cepat itu, bukan kelas kita. Kalau misalkan yang diinginkan memang pemerataan pembangunan, itu kereta api yang ada di luar Jawa tuh selesaikan. Yang di Jawa sendiri belum semuanya aktif, reaktivasi yang sudah ada. Kemudian jalan-jalan lah ya, tolong diperbesar begitu. Ini coba dihitung nanti bagaimana hitung-hitungannya, pelebaran jalan, kemudian pembagusan jalan-jalan itu yang mana itu akan dirasakan oleh semua kalangan begitu ya, dari kalangan yang paling bawah sampai kalangan yang paling atas itu merasakan hal itu. Jadi mass transportation itu ya bagus, tetapi kalau levelnya level kereta cepat, apalagi dengan jarak yang begitu panjang, itu udah mau kayak dari Osaka ke Tokyo begitu ya. Kemarin kita baca itu 500 sampai 600 kilometeran. Repot kita itu pada akhirnya. Nah ini bagaimana coba Pak Yudi nih? Nah, kekisruhan yang masih terjadi. Bagi saya tentu ya saya tidak setuju gitu ya. Karena bisa jadi dengan ada persepsi yang negatif dari publik ya. Ini yang sekarang aja belum jelas statusnya, apakah ada tindak pidana korupsi atau tidak. Kemudian yang kedua ini. Nah itu kan saya maksud, tidak perlu menjadi penyidik KPK dulu untuk tidak setuju dengan proyek yang mau dilanjutkan dari Jakarta ke Surabaya. Ini pemerintahan macam apa begitu? Butuh common sense saja. Yang sedikit saja ini masalahnya besar, apalagi kita malah mau ditambah permasalahannya. Begitu, punya utang 1 juta aja gak bisa terbayar, ini mau ngutang sampai 1 miliar. Ya gimana, itu pencekikan akhirnya kesananya. Sama aja kayak IMF dulu tuh pada akhirnya sama. Cuman kalau sekarang
apa namanya itu lebih keren lagi pakai proyek. Justru akan menambah kegaduhan baru ya. Kemudian yang ketiga, kepercayaan publik kan terhadap proyek Jakarta Bandung ini kan sedang turun ya, apalagi yang dugaan korupsinya. Nah, nanti jangan sampai ada persepsi jangan-jangan dilanjutkan karena ada bundling gitu ya, terkait dengan oke, kalau Jakarta Bandung ya sudah selesai, maka kita lanjut ke berikutnya ke Surabaya. Bagi saya kan ini tentu adalah memang ini adalah kebijakan, tapi bagi saya ini tidak bijak ketika dilakukan sekarang. Oke lah, emang ini tahapnya juga masih feasibility studies ya. Padahal kalau kita berkaca dari awal proyek kereta cepat kan sebenarnya kan mulai dari ini Mbak, mulai dari Merak, Serang, Jakarta, ya, kemudian Surabaya, Banyuwangi. Nah ini kan kemudian di pertengahan ada Jakarta Bandung seperti itu. Jadi kenapa kembali lagi ke poin awal ya, ke titik start tentang kereta cepat, karena memang apa yang dulu dibutuhkan kan adalah kereta api dari dari ke Banyuwangi. Sebentar ya, ini kalau misalkan orang Garut mau pakai kereta cepat berarti kan harus ke Bandung dulu tuh, dari Bandung berarti ke Jakarta, dari Jakarta baru ke Surabaya. Itu berapa ongkosnya? Yang dari Bandung Jakarta sudah 300.000 begitu ya. Kalau 5 kali lipat 1,5 juta satu orang. Ya entahlah. Seperti itu dengan Surabaya dengan tekstur tanah yang datar ya kan. Sementara kalau di Bandung kan tingkat derajatnya aja ada yang sampai lebih 30 derajat, yang kemudian kan akhirnya terjadi perpindahan yang mengakibatkan dana kosnya lebih besar. Jadi betul lah, itu juga permasalahannya. Kenapa memilih lokasi seperti itu? Lokasi yang tidak visible tadi. Itu kan repot ya. Udah tahu konturnya, ada sudut elevasi demikian dan demikian, ini akan membutuhkan kos yang sangat besar begitu. Tetapi masih di eksekusi ya, kejanggalannya terlalu banyak, saudara. Pikir jangan sampai lagi nanti jangan-jangan ada yang mempunyai anggaran ini, yang punya bancakan gitu kan, dan lain sebagainya, yang rawan untuk dikorupsi seperti itu. Apalagi pasti dananya akan lebih besar. Nah ini yang sangat menarik ya, siapa vendor ya kan yang nanti bermain ini kan tentu banyak pertanyaan dari publik seperti itu Mbak. Apalagi audit pun juga belum ada yang berani menyatakan ini tidak ada korupsinya, atau ini WTP misalnya, wajar tanpa pengecualian seperti itu. Jadi ini kan masih namanya sumir ya Mbak ya, semua masih abu-abu. Kalau ingin meneruskan ya saya pikir siap-siap saja gitu kan, ada dapat persepsi negatif dari publik seperti itu Mbak. Baik, terima kasih untuk. Nah itulah ya, jadi on point apa yang dikatakan oleh beliau, memang ini common sense semua. Jadi tatkala pihaknya Pak Jokowi atau bahkan Pak Jokowinya itu sendiri ingin mengaburkan permasalahan ini, mengatakan ini tidak ada masalah karena meskipun ada kerugiannya begitu dan lain sebagainya. Ini adalah upaya dodging saja ya, upaya untuk mengalahkan diri dari tanggung jawab yang harus memang ditanggung oleh orang-orang yang bersangkutan. Ya inilah, mudah-mudahan sekali lagi Indonesia cepat-cepat diselesaikan dari praktek-praktek seperti ini. Karena kalau mau jadi negara maju ya selesaikan dulu urusan pribadinya begitu. Jangan sampai urusan itu diberikan kepada orang yang tidak memiliki kompetensi di dalamnya. Demikian, semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.